Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama, kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa ibadah kita pada pagi hari ini boleh jadi dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih setia, dan yang di dalam kesetiaannya Dia tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Kiranya anugerah dan kasih karunia-Nya boleh memimpin, menyertai, dan memberkati di sepanjang ibadah serta pelayanan kita pada pagi hari ini. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, saat ini kita masih berikan waktu dan kesempatan untuk beribadah walaupun melalui secara online. Kita bersyukur kita ada sampai saat ini. Itu semua bukan karena kuat gagah kita, namun semuanya karena kasih kemurahan Tuhan. Saya mau melihat seberapa banyak jiwa-jiwa Bapak Ibu yang diberkati atau merasakan kebaikan Tuhan. Saya akan lambaikan tangannya. Haleluya. Saat ini kita mau menyatukan hati kita. Kita mau rindu untuk diam di hadirat Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nas pembimbing kita pada hari ini terambil dalam Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Saat ini kita mau satukan hati kita. Kita mau menyembah Dia. Kita memuji Dia. Terima kasih Yesus. Penuhi setiap hati kami Tuhan dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan untuk bersama dengan Engkau. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Terima kasih. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu
wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dalam hati-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Bersama-sama kita katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat
restui dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk satu kesempatan sekali lagi Tuhan. Engkau masih mengasihi kami, Engkau masih memberkati kami Tuhan, sehingga kami ada sampai saat ini. Bukan karena kuat gagah kami, namun semuanya karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Campur tangan setiap kami Tuhan, urapi setiap kami, sucikan setiap kami Tuhan. Layakkan kami untuk dapat menghampiri tahta-Mu yang kudus, untuk membawa setiap persembahan kami Tuhan. Sucikan setiap kami Tuhan, layakkan setiap kami. Ampuni setiap dosa kami Tuhan, yang mungkin sengaja maupun tidak sengaja sudah kami lakukan, dan sudah mendukakan hati Tuhan. Engkau lawat setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan kami manusia yang lemah. Kami perlu campur tangan-Mu, kami perlu uluran tangan-Mu, untuk kami lepas dari segala lubang-lubang dosa yang kami sudah perbuat Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan ibadah pada saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar kuasa-Mu saja yang tercurah atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saya akan bacakan berita anugerah pada saat ini yang terambil dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar bagi Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Dan petunjuk hidup baru terambil dalam Matius 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Saat ini kita mau menaikkan siap pokok-pokok doa syafaat kita. Kita mau menyerahkan segala pergumulan kita, segala keresahan kita, segala masalah kita ke dalam tangan Tuhan. Karena kita percaya kita memiliki Allah yang setia. Ia menunggu kita untuk datang kepada Tuhan. Tetapi apakah kita mau untuk datang kepada Yesus? Segala beban kita, segala permasalahan kita, sampaikan kepada Tuhan. Ia hanya sejauh doa. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu yang peduli, Ia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat lagi meninggalkanku, Ia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Tak ada satu yang
terdekat pergi meninggalkanku. Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya Sejauh doa saat kau berseru, sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Memulihkanku. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu. Dia mengerti Air matamu dan memulihkanmu, memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami kembali menghadap tatamu yang kudus Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami membawa setiap permasalahan kami, setiap pergumulan kami dalam tengah-Mu Tuhan. Kami juga membawa setiap doa syafaat kami Tuhan. Engkau menjamah, Engkau sendiri mendengar Tuhan setiap seruan hati kami, seruan doa kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, untuk apa yang terjadi di bangsa negara kami Tuhan. Kami menyerahkan dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah Tuhan. Engkau campur tangan siapa yang ada Tuhan. Engkau campur tangan siapa pemerintah yang memimpin saat ini Tuhan. Berikan hati yang takut kepada mereka Tuhan. Biar mereka dapat memimpin dan menjalankan setiap tugas mereka dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu Yesus. Kami coba berdoa Tuhan, untuk pandemi yang kami saat ini alami Tuhan. Engkau campur tangan siap Tuhan, setiap kami Tuhan, berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, biar kami dapat tetap terus melayani Engkau Tuhan. Setiap dan jemaat juga Engkau sendiri yang melawat mereka, memberikan kesehatan dan juga hati yang sukacita Tuhan, untuk menyembah muji nama-Mu Yesus. Kami coba berdoa Tuhan untuk saat ini, baik sedang jemaat yang mungkin saat ini mulai lemah tubuh Tuhan. Engkau campur tangan siap mereka Tuhan, urapi siap mereka, berkati siap makanan dan obat-obatan yang mereka konsumsi Tuhan. Biar mereka semakin hari semakin pulih dan dapat menjalankan setiap tugas mereka dengan baik dan juga pekerjaan serta pelayanan mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang saat ini mulai undur diri Engkau Tuhan, yang mulai malas-malas untuk beribadah Tuhan. Engkau tarik kembali mereka Tuhan, Engkau berikan hati kerinduan pada hatinya Tuhan. Engkau sendiri tarik mereka kembali untuk beribadah bersama-Mu di tempat ini bersama-sama dengan kami Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk menyerahkan setiap majelis, pengurus, komisi, pembina, gembala, semuanya Tuhan yang terlibat pelayanan dalam tempat ini Tuhan, serta aktivis yang ada. Engkau campur tangan siap mereka Tuhan, urapi siap mereka. Engkau pakai mereka Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan pada mereka Tuhan. Biar mereka dapat menjalankan setiap tugas mereka dengan baik, menjalankan setiap pelayanan mereka dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu Yesus. Kami juga berdoakan Tuhan setiap pergumulan kami, permasalahan kami Tuhan. Engkau tahu sendiri Tuhan yang mendelik setiap hati kami. Engkau tahu hanya Engkau Tuhan yang tahu setiap isi hati kami Tuhan. Engkau dengar setiap permasalahan kami, seruan doa kami Tuhan. Kami percaya kami memiliki Allah yang setia. Kami memiliki Allah yang luar biasa. Bahkan yang lebih besar daripada masalah yang setiap pribadi alami Tuhan. Engkau setiap buka jalan setiap permasalahan kami Tuhan. Engkau sendiri yang membukakan setiap permasalahan kami. Biarlah kami dapat kembali menjalankan setiap semuanya dengan baik Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Yesus.
Ini seruan doa kami Tuhan, seruan doa syafaat kami ke dalam kasih-Mu, kami serahkan semuanya ke dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saya persilakan saudara jemaat bisa bangkit berdiri. Bersama seluruh umat Tuhan di permukaan bumi, mari bersama-sama kita mengakui pengakuan kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara jemaat silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan mau mendengarkan sabda Tuhan. Kita mau siap ditegur oleh firman Tuhan. Biarlah iman kita semakin hari semakin kuat dalam Engkau, di dalam Tuhan. Biarlah kita mau rindu untuk setiap hari, untuk semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Ini setiap kerinduan kami Tuhan, untuk lebih lagi mengenal Engkau. Bahkan lebih dari semua yang aku kenal. Terima kasih. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidup itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih jauh dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang lebih, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. ku tersanjung Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri Kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih jauh dari semua yang ku kenal.
Tiada kasih yang melebihi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih. Kepada hambanya dipersilahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan kepada kami hari ini. Kami boleh ada dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dalam ibadah pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami. Berikan hikmat, kuasa, pertolongan daripada Tuhan. Terlebih kepada hamba-Mu yang menyampaikannya, kiranya Tuhan menganugerahkan hikmat dari surgawi. Diberkatilah kami semua yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ambil di dalam 2 Korintus pasal 11, ayat 23 sampai ayat yang ke-27. 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempar dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya, banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu.
Aku banyak berjeli lelah dan bekerja keras. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Bapak Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema yaitu tantangan bukanlah halangan untuk memberitakan Injil. Tantangan bukanlah halangan untuk memberitakan Injil. Kalau kita melihat bahwa Rasul Paulus adalah salah satu rasul yang berperan dalam gereja mula-mula. Dia sering bersama dengan Petrus dan juga murid-murid yang lain, termasuk 12 murid Yesus. Mereka menyebarkan Injil ke seluruh bumi. Dan Rasul Paulus sendiri, peranannya lebih kepada bangsa-bangsa yang di luar Yahudi. Dia memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Dalam teks yang kita baca ini adalah bagaimana Rasul Paulus menceritakan pengalamannya di dalam memberitakan Injil. Tujuan Paulus yang pertama adalah untuk melawan para rasul atau guru-guru palsu yang menyombongkan diri dengan pelayanan mereka. Mereka membanggakan diri dengan keturunan mereka sebagai orang Yahudi. Paulus katakan bahwa ia dapat melawan atau menyaingi mereka mengenai pengakuan mereka sebagai orang-orang Yahudi. Bapak Saudara, dalam ayat 12-15, Paulus mengatakan bahwa mereka adalah pelayan-pelayan iblis. Dan dalam pasal 3 ayat 6, Paulus mengatakan bahwa dirinya lah pelayan sejati dari perjanjian baru, yaitu hamba Allah dalam kebenaran. Kalau kita perhatikan dalam ayat 21-23, di situ Paulus menentang mereka, tentang pengakuan mereka, kebanggaan mereka sebagai keturunan Yahudi. Dengan tegas Paulus katakan bahwa jika mereka orang Ibrani, ia juga orang Ibrani. Jika mereka keturunan Israel, ia juga keturunan Israel. Dan jika mereka keturunan Abraham, maka Paulus pun juga mengatakan dia adalah keturunan Abraham. Dan jika mereka adalah pelayan Kristus, Paulus juga pelayan Kristus. Lalu Bapak Saudara, apa yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam teks ini? Ia mau menunjukkan suatu perbedaan, yaitu dalam memberitakan Injil. Yaitu para nabi palsu mengangkat diri mereka menjadi rasul atau menjadi nabi. Itu bukan karena kehendak Allah, tetapi karena kehendak mereka sendiri. Apa yang mereka beritakan hanya sebatas teori atau sebatas perkataan. Dan mereka tidak siap menderita, menanggung risiko seperti Rasul Paulus. Mereka memberitakan Injil itu karena mereka mengangkat mereka yang punya jabatan. Nah, sedangkan Rasul Paulus, dia memberitakan Injil bukan karena jabatan, tetapi berdasarkan amanat. Berdasarkan panggilan Tuhan tentang dirinya, bagaimana Tuhan memberikan mandat kepada Rasul Paulus sendiri di dalam perjalanannya ke Damsyik. Dan atas panggilan itulah, maka Paulus dengan gigih, dengan terus berjuang, dengan giat untuk memberitakan Injil. Baik itu kepada orang-orang Yahudi, maupun kepada orang-orang yang non-Yahudi. Sehingga Paulus tidak mengenal lelah. Dan tanpa menghiraukan juga tantangan yang ada di dalam pelayanannya. Jadi Bapak Saudara, bagi Paulus, karena memberitakan ini adalah amanat dari Tuhan, mandat panggilan sebagai rasul, maka tantangan bukanlah halangan untuk dia memberitakan Injil. Oleh karena itu kembali kepada tema kita.
Tantangan bukanlah halangan untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada hari ini, ada 3 hal yang akan saya sampaikan kepada kita. Yang pertama, apa itu Injil? Mengapa harus diberitakan? Yang pertama, Injil dalam bahasa Yunani itu adalah Evangelion. Artinya kabar baik, kabar gembira, atau berita sukacita. Dan inti dari kabar itu adalah, kabar baik adalah berita tentang kedatangan Yesus Kristus ke dunia dengan gambar Allah atau rupa Allah. Kalau kita perhatikan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bapak Saudara, dalam Roma pasal 1 ayat 3, Paulus katakan, kabar baik itu adalah Injil. Injil Allah adalah tentang anaknya, yaitu Yesus Kristus, yaitu berita baik, kabar baik atau berita gembira sukacita bahwa Yesus Kristus telah datang ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Yang kedua, apa itu Injil? Dalam Roma pasal 1 ayat 16-17 dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Dalam ayat ini Paulus sendiri memiliki suatu keyakinan yang kokoh bahwa dalam Injil itu ada kekuatan Allah. Dan Paulus percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah, yaitu kekuatan Allah yang sangat berkuasa, yang datang di dalam Yesus Kristus untuk menebus dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Karena itu dengan tegas dia katakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak seorang pun sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Inilah Bapak Saudara kekuatan Allah. Dan inilah Injil, kabar baik yang harus kita beritakan. Bagian kedua, mengapa memberitakan Injil? Atau mengapa kita memberitakan Injil? Yang pertama adalah perintah bagi setiap orang percaya yang disebut dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Matius pasal 28 ayat 18-19. Apa artinya amanat agung? Bagi orang percaya adalah sebuah perintah sekaligus sebuah kehormatan. Karena di dalam membagikan Injil atau dalam memberitakan Injil adalah hak istimewa yang diberikan kepada semua orang percaya. Terlebih kepada kita yang menyebut diri kita ini sebagai umat pilihan Tuhan. Yakni untuk mengambil bagian di dalam satu pelayanan pekerjaan Tuhan. Yaitu membawa kabar sukacita itu kepada semua orang. Dan menuntun mereka datang kepada Yesus Kristus. Dikatakan di situ menjadikan semua bangsa menjadi murid. Jadi memberitakan Injil adalah salah satu perintah yang Tuhan tetapkan kepada orang percaya. Selain perintah itu kepada kita juga tugas yang mulia yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita telah dikuduskan dan menerima kasih karunia dari Allah. Nah Bapak Saudara, yang kedua, mengapa kita ini memberitakan Injil? Memberitakan Injil adalah panggilan. Ya. Memberitakan Injil adalah panggilan, yaitu panggilan sebagai orang percaya. Dalam Roma pasal 10 ayat 13-14 itu jelas dikatakan bahwa panggilan kita sebagai orang percaya dalam ayat ini merupakan teks Alkitab yang menjadi dasar bagi orang-orang percaya atau gereja untuk memberitakan Injil kepada setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
dari kedua ayat ini tidak bisa dipisahkan. Bagi Paulus, Injil itu adalah universal atau umum untuk diberitakan. Bukan hanya kepada orang-orang Yahudi saja, tetapi juga kepada orang-orang non-Yahudi. Maksudnya, pemberitaan Injil itu harus ditujukan kepada semua bangsa yang ada di dunia ini. Dari kedua ayat ini, Bapak Saudara, dalam Roma pasal 10 ayat 13 dan 14 ini, bisa kita melihat dampak dari pemberitaan Injil itu sendiri. Yaitu, yang pertama itu orang bisa mendengar berita tentang Yesus Kristus atau kabar baik, yaitu tentang keselamatan. Yang kedua, orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, orang bisa berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Dan orang-orang yang mendengar, orang-orang yang percaya, orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus bisa memberitakan Injil Yesus Kristus atau kabar baik ini pun kepada siapa saja. Bapak Saudara, sesungguhnya gereja itu mempunyai 3 panggilan. Sesungguhnya gereja atau orang percaya itu mempunyai 3 panggilan. Yang pertama, yaitu panggilan untuk bersaksi, yang disebut dengan marturia. Bersaksi tentang Injil, bersaksi tentang kabar baik, bersaksi tentang keselamatan bagi semua orang. Ini dia sebut dengan misi. Menyambungkan misi Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Yang kedua, yaitu pelayanan atau melayani, yang disebut dengan diakonia, yaitu terhadap orang-orang yang telah menerima Injil itu sendiri. Ini tindak lanjut untuk mengajar mereka menjadi murid. Yang ketiga, panggilan yang ketiga, yaitu bersekutu atau persekutuan, yang disebut dengan koinonia. Jadi Bapak Saudara, setiap orang yang telah menerima dan percaya kepada Injil itu dibawa untuk bersekutu dengan Allah dan dengan sesama, yaitu orang-orang yang sudah percaya. Bisa disebut ibadah, atau disebut memuji Tuhan, atau menyembah Allah. Nah, Bapak Saudara, dari kedua bagian ini disebut dengan visi, ya, di mana kita pelayanan, di mana kita melayani Tuhan, itu di mana kita bersekutu dengan Tuhan, itu disebut dengan visi. Sedikit perbedaan visi dan misi, kalau kita memperhatikan di situ. Jadi bukan artinya visi dan misi itu bisa dipisahkan keduanya. Tetapi Bapak Saudara, kita mau melihat bahwa yang namanya visi itu sewaktu-waktu itu bisa berubah sesuai dengan keadaan dan situasi, sesuai dengan keadaan zaman. Tetapi kalau misi, apalagi misinya Allah kepada dunia, tidak pernah berubah. Artinya, tetap hanya untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan cara memberitakan Injil, dengan cara memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus. Jadi, Bapak Saudara, jikalau ada gereja yang tidak mau memberitakan Injil, berarti gereja yang tidak memiliki misi. Sekalipun ia punya visi yang sangat baik, tetapi dia gagal karena tidak punya misi, yaitu bersaksi. Karena tanpa misi, visi tidak akan tercapai sesuai dengan targetnya. Nah, yang ketiga, mengapa memberitakan Injil? Bapak Saudara, yang ketiga, Injil adalah tanggung jawab orang percaya atau tanggung jawab orang Kristen atau orang percaya. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa kita adalah orang-orang percaya atau gereja adalah orang-orang yang telah dipilih
Dasar pemilihan kita adalah karena Kristus telah menebus dan menyelamatkan kita, yaitu dipanggil keluar. Jadi Bapak Saudara, dalam ayat ini, kata keluar di sini, itu ada dua kata bahasa Yunani, yaitu ex dan kaleo. Ex itu artinya diangkat atau dikeluarkan dari. Sedangkan kaleo artinya memanggil. Jadi Bapak Saudara, gereja atau orang percaya atau orang Kristen adalah suatu kelompok atau kumpulan yang dipanggil keluar. Dari mana dipanggil keluar? Dari kegelapan atau dari dosa dan kejahatan. Yaitu kepada terangnya yang ajaib. Tujuannya adalah supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah. Yaitu kabar baik tentang Yesus Kristus dan juga tentang keselamatan bagi manusia. Jadi Bapak Saudara, gereja atau orang percaya selain ditebus dan diselamatkan, juga harus memberitakan Injil, memberitakan keselamatan itu bagi orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Nah, bagian ketiga, kita akan melihat tantangan di dalam memberitakan Injil. Kalau kita membaca dalam ayat 23 sampai 26 di situ, kita perhatikan bagaimana Paulus memberitakan tantangan-tantangan di dalam dia memberitakan Injil. Di mana dia merasakan bagaimana resiko di dalam memberitakan Injil. Bapak Saudara, banyak orang berpikir, jika Tuhan memilih, jika Tuhan memanggil, maka dalam memberitakan Injil itu aman-aman saja, alias tidak ada tantangan. Nah Bapak Saudara, kalau kita membaca dari 2 Korintus pasal 1 ayat 1, Rasul Paulus dipilih dan ditetapkan oleh Allah sebagai rasul untuk memberitakan Injil. Apakah di dalam pelayanan Paulus, di dalam dia memberitakan Injil, Paulus tidak mengalami tantangan? Bukan Bapak Saudara. Paulus adalah seorang yang totalitas mencurahkan seluruh pikiran dan tenaganya untuk bekerja memberitakan Injil. Bahkan apa yang ada padanya termasuk uangnya pun dia pakai untuk memberitakan Injil. Tapi apakah dia tidak menghadapi tantangan? Nah Bapak Saudara, justru dalam ayat 23 sampai 26 dari 2 Korintus pasal 11 tadi itu, Rasul Paulus menyampaikan atau menyatakan memberitakan tantangan yang ia alami dalam memberitakan Injil. Justru yang pertama kita lihat, Paulus sering dipenjarakan karena Injil. Kerap kali Paulus berada di ambang maut. Seringkali dia susah. Dan Paulus katakan dia sering disesah oleh orang-orang Yahudi dengan cambuk. Ada 5 kali dia disesah dengan cambuk. Dan setiap kali disesah itu ada 39 kali pukulan. Jadi kalau kita menghitung itu, 5 kali 39 adalah 195 kali Paulus dicambuk oleh karena Injil. Lalu kita perhatikan juga Paulus dilempari dengan batu. Dilempari dengan batu. Dan Paulus katakan juga dia mengalami karam kapal. Dan juga dia mengalami juga tekanan-tekanan dari orang-orang yang tidak senang. Paulus terkena banjir dan dia menjadi korban perampok atau penyamun. Paulus mengalami kelaparan, mengalami kedinginan. Bahkan Paulus katakan ia kekurangan pakaian. Nah Bapak Saudara, melihat pengalaman-pengalaman Paulus seperti ini, pertanyaan saya untuk kita semua, mudahkah menjadi pemberita Injil? Mudahkah menjadi orang Kristen? Atau gampangkah di dalam melayani Tuhan? Bapak Saudara, inilah harga yang harus kita bayar. Di dalam kita memberitakan Injil, pasti ada tantangan. Tapi inilah yang harus kita lakukan. Bapak Saudara, saya punya kesaksian. Pada tahun 89, saya pelayanan sebagai misi di Nusa Tenggara Barat, yaitu di Pulau Lombok.
Pada tahun itu kami sedang memberitakan Injil kepada suku-suku Sasak. Dan memang tantangan beratnya luar biasa. Ketika kami diketahui memberitakan Injil, maka kami diserang oleh sekelompok masyarakat. Dan puji Tuhan pada saat itu kami 5 orang di sana itu bisa lolos. Dan yang jadi korban itu adalah rumah tempat kami tinggal itu dibakar dan dicincang orang. Bapak Saudara, ini hal yang harus kita alami dalam kita memberitakan Injil. Dalam pelayanan saya di Pucang Laban pun itu banyak tantangan. Sudah 3 kali saya disidang oleh orang-orang tertentu yang tidak senang dengan Injil. Tetapi saya percaya bahwa apa yang menjadi panggilan kita untuk melayani Tuhan memberitakan Injil itu harus kita kerjakan. Karena ini merupakan satu panggilan bagi kita orang-orang percaya. Nah Bapak Saudara, banyak gereja sekarang ini bergeser dari panggilan semula. Yang paling banyak dilakukan adalah 2 hal panggilan tadi, yaitu hanya diakonia atau koinonia, hanya pelayanan dan persekutuan. Yang ketiga, yaitu marturia atau bersaksi itu sulit sekali bagi gereja untuk melakukannya. Kenapa Bapak Saudara? Karena itu sangat berisiko. Sangat berisiko. Bapak Saudara, banyak orang yang merasa terpanggil mau melayani Tuhan karena sudah aman. Banyak orang yang terpanggil untuk melayani Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan karena itu sudah aman. Gereja sudah aman. Gereja sudah punya surat izin bebas beribadah. Tetapi satu hal Bapak Saudara, banyak orang takut memberitakan Injil karena itu merupakan risiko yang paling berat dalam kehidupan kita. Bapak Saudara, kalau kita melihat Paulus dalam pelayanannya dan rasul-rasul yang lebih dahulu melayani Tuhan, mereka itu taruhannya adalah nyawa mereka. Saya tidak pernah mengatakan atau tidak pernah memaksakan Bapak Ibu Saudara untuk menyerahkan nyawa itu di dalam memberitakan Injil. Tetapi saya mau katakan, kalau itu yang Tuhan sudah tetapkan kepada kita, kalau itu menjadi panggilan kita, kita mati syahid sekalipun, itulah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Dan itu harus kita lakukan. Karena banyak orang yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai martir, mati syahid untuk Injil. Dan kalau di antara kita Tuhan tetapkan salah satu di antara kita menjadi martir, kenapa kita harus tolak? Nah Bapak Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ada satu teman saya di Jakarta, seangkatan dengan saya sekolah. Dalam beberapa waktu yang lalu dia telepon dan WA saya. Dia katakan, Pak, di daerah Tulungagung banyak pelayanan enggak? Saya katakan banyak. Lalu dia katakan, boleh enggak saya bergabung? Boleh saja. Tempatnya di mana? Saya bilang banyak tempat. Asal kita mau merintis, asal kita mau memberitakan Injil, pasti ada tempat pelayanan. Lalu dia katakan, bukan itu maksud saya. Tetapi apakah ada gereja yang membutuhkan tenaga saya? Membutuhkan saya untuk pelayanan di daerah Tulungagung. Saya bilang, kalau gereja saya tidak menjamin membutuhkan saudara. Tetapi Tuhan Yesus membutuhkan saudara untuk memberitakan Injil. Nah Bapak Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, banyak orang menjadi hamba Tuhan, banyak orang menjadi pelayan Tuhan, hanya untuk melayani di tempat yang aman dan nyaman. Tetapi untuk memberitakan Injil, bersaksi kepada orang yang belum percaya pada Yesus Kristus, itu merupakan satu hal yang sangat-sangat ditakuti. Dan banyak orang tidak melakukan hal itu. Bapak Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di sini kita kembali melihat bagaimana Rasul Paulus memberitakan Injil tidak memandang tantangan. Dia tidak melihat risiko, tetapi dia melihat kepada panggilan Tuhan di dalam hidupnya untuk dia memberitakan Injil. Bagian yang terakhir sebagai penutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita melihat di dalam bagian ini, bagaimana kita ini harus memiliki teladan seperti Rasul Paulus di dalam dia memberitakan Injil. Karena perintah Tuhan, maka Paulus tidak memikirkan tentang risiko. Bapak Saudara tidak memikirkan tentang risiko ini bukan satu kebodohan.
Tetapi Paulus katakan, aku berkatakan satu kebodohan. Aku menentang mereka-mereka yang lebih palsu. Sesungguhnya bukan itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Tetapi dia mau kita terus memandang kepada panggilan kita sebagai orang percaya, sebagai gereja yang ditetapkan untuk memberitakan Injil. Yang kedua, karena panggilan, Rasul Paulus tetap terus memberitakan Injil. Walaupun dia harus menghadapi banyak tantangan, walaupun dia harus menghadapi banyak hal yang menghalangi dalam penginjilan, tapi Paulus tetap memandang kepada panggilannya. Yang ketiga, karena tanggung jawab, maka Paulus tanpa mundur dalam memberitakan Injil, sekalipun nyawanya menjadi taruhannya. Karena harga yang harus dibayar, Paulus tahu hal itu. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam memberitakan Injil, kita harus melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dimanapun, kapanpun, itulah tugas, tanggung jawab dan panggilan gereja untuk memberitakan Injil. Bapak Saudara, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita adalah kita melakukan perintahnya untuk kita tetap memberitakan Injil. Di masa COVID ini pun, bukanlah halangan bagi kita untuk tidak bersaksi atau memberitakan Injil. Tetapi kita memperhatikan, tetaplah bersaksi dimanapun kita berada. Lewat kesaksian hidup kita. Di masa pandemi ini, kita tetap memberikan penghiburan, memberikan pengharapan kepada saudara-saudara kita yang lain. Tunjukkanlah dan saksikanlah bahwa kita milik Allah yang sanggup memberitakan Injil dimanapun. Kiranya firman Tuhan yang pada pagi hari ini memberkati kita. Jadilah gereja, jadilah orang percaya, jadi orang Kristen yang terpanggil untuk memberitakan Injil. Karena itulah tugas dan tanggung jawab kita, bahkan amanat Kristus bagi orang-orang percaya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Satu hal yang kami tahu, kami adalah orang-orang yang dipilih. Orang-orang yang dipanggil untuk melayani Tuhan melalui bersaksi. Tuhan, tugas dan tanggung jawab kami tidak hanya sebatas kami menjadi orang Kristen, tidak hanya sebatas kami menjadi orang percaya, tidak hanya sebatas kami ada duduk dalam gereja, tetapi Tuhan, tugas kami, tanggung jawab kami, panggilan kami adalah bersaksi, memberitakan kabar keselamatan itu bagi banyak orang yang belum percaya. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dan gereja-Mu Tuhan berkati. Berikan kami misi Allah yang sesungguhnya, yaitu memberitakan keselamatan bagi banyak orang yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, pakailah kami semua sebagai alat-Mu untuk memberitakan kabar baik itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Bila setiap firman, setiap pujian kita dengarkan, kita naikkan, membuat iman kita semakin hari semakin bertumbuh, dan iman kita semakin hari semakin kuat dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja, Bapak Ibu bisa memberikannya melalui rekening gereja yang tertera pada layar berikut ini. Pada saat ini kita mau memuji Dia. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita mau angkat suara kita karena Dialah Allah yang layak kita puji dan layak kita sembah. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita.
bagi Dia. Bersama-sama kita katakan, angkatlah suara. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. gerakan kaki, menarilah dan bertepuk tangan, Bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. sekarang nyanyikan Kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawan kita dan bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawan kita, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, Kau bersyukur Tuhan atas kasih-Mu bagi setiap kami. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami pada hari ini, dari awal hingga saat ini. Sebentar Tuhan, kami akan menyerahkan untuk persembahan kami. Ya Tuhan, sucikan dan kuduskan persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh menjadi alat untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Berikan hikmat bagi mereka, biarlah mereka juga boleh mengelola persembahan ini dengan bijaksana. Kami juga berdoa untuk setiap tangan yang sudah memberi, Engkau berkati setiap usaha pekerjaan mereka, ya Tuhan berkati setiap apapun yang menjadi kerinduan mereka. Dan juga terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk doa persembahan ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita mau mengakhiri ibadah kita dengan doksologi. Dan untuk doa penutup dan doa berkat, silakan pada hambanya Bapak Pendeta Yohanes Krisnadi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketikanya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin jalannya ibadah ini, dan kami bersyukur sebab Tuhan telah menyertai dan memberkati kami. Kami percaya Bapa bahwa ibadah kami pada pagi hari ini tidak pernah sia-sia. Tuhan berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian pelayanan. Begitu juga seluruh sidang jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah masing-masing.
Tuhan melawat dan boleh berkasih karunia di dalam setiap konteks kehidupan mereka dan kebutuhan mereka masing-masing. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk jemaat-jemaat yang kurang sehat, mereka yang sedang terbaring sakit, Tuhan juga boleh melawat dan memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi mereka. Kami menyerahkan setiap pekerjaan dan usaha yang dikerjakan jemaat-Mu, Tuhan yang memberkati dengan keberhasilan. Sekalipun kondisi tidak mudah, tetapi kami percaya Tuhan sanggup memelihara setiap umat-Mu dan jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur atas pimpinan di dalam ibadah dan pelayanan kami pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan pertolongan daripada Roh Kudus boleh memimpin, menyertai dan memberkati saudara mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, ibadah selesai, silahkan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku semua, jemaat GK Anugerah yang dikasihi Tuhan. Bersyukur oleh kasih dan anugerahnya kita boleh bersama-sama mengikuti kegiatan ibadah di gereja kita yang dilakukan secara online. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan pengumuman penting terkait dengan ibadah di gereja kita. Menindaklanjuti instruksi pemerintah terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Darurat Wabah Virus Corona 19 di wilayah Jawa dan Bali, bahwa mengacu pada himbauan pemerintah, Majelis GK Anugerah Tulungagung telah memutuskan untuk kembali menyelenggarakan ibadah di gereja untuk dilakukan secara online penuh, yaitu jemaat dihimbau untuk mengikuti kegiatan ibadah di rumah masing-masing, terhitung sejak dikeluarkan pengumuman ini. Adapun perubahan terkait dengan keputusan tersebut akan diberitahukan lebih lanjut di kemudian hari. Kami selaku Majelis GK Anugerah Tulungagung tetap menghimbau kepada jemaat sekalian untuk menjaga kondisi kesehatan, memperhatikan protokol kesehatan baik di rumah maupun di tempat-tempat umum, agar kita semua dapat terhindar dari wabah virus corona. Dan demikian informasi terkait dengan kegiatan ibadah di gereja kita. Terima kasih atas perhatian jemaat sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam hidup sehat.